Paut. Marcel Radival atau yang dikenal sebagai pesulap merah kerap membongkar trik-trik yang digunakan oknum dukun untuk menipu korbannya. Hal ini ia lakukan untuk membuat masyarakat melek terhadap praktek tipu-tipu dukun yang sering mengatasnamakan agama. Atas dasar hal itu, pesulap merah menantang para praktisi supranatural itu untuk bertemu dan membuktikannya secara langsung. Namun sayangnya, para ahli spiritual itu tidak bisa membuktikan ilmunya. Lantas, siapa saja praktisi supranatural yang dimaksud? Berikut Infonesia akan merangkum 4 praktisi supranatural yang gagal membuktikan ilmunya. Tapi sebelumnya buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk klik subscribe dan aktifkan loncengnya ya, supaya kalian tidak ketinggalan video menarik dan informatif lainnya. Ki Raden Suryamudana. Praktisi supranatural ini memiliki padepokan yang dinamakan Padepokan Spiritual Nusantara. Diketahui dirinya merupakan ahli dalam ilmu pelet. Perseteruan keduanya dimulai ketika pesulap merah membongkar rahasia di balik ilmu pelet. Pesulap merah menganggap kalau ilmu pelet itu tidak ada dan hanya sekedar sugesti untuk menambah kepercayaan diri. Ilmu pelet yang sebenarnya hanya sekedar sugesti untuk meningkatkan kepercayaan diri. Lalu ada nih ya orang yang merasa dirinya dukun pelet asli. Beneran pelet itu ada pakai kekuatan goib. Namun Ki Raden membantahnya. Beliau menyatakan kalau ilmu pelet memang benar-benar ada. Jelas adalah. Makanya nyari tahu infonya ke pelaku asli, originalnya. Jangan abal-abal. Makanya Anda mengucilkan menganggap bahwa ilmu itu tidak ada. Saya berani pastikan ilmu pelet itu ada, tapi hanya orang tertentu saja yang menguasai. Jadi tolong jangan samaratakan dalam menilai sesuatu. Jika Anda merasa ngeyel, saya siap menjelaskan dan bertemu Anda secara langsung. Tetapi ketika diminta untuk membuktikannya, Ki Raden hanya bisa menjelaskan dan tidak bisa membuktikan. Ya terus katanya kan di komentarnya ada nih pelet yang asli. Memang benar. Katanya bisa dibuktikan. Katanya bisa dibuktiin kan? Saya tidak menjelaskan itu sebagai pembuktian. Saya bisa menjelaskan kenapa. Kan saya minta bukti. Nah, itu dia. Lah iya kan, harusnya kalau emang nggak bisa buktiin kan, ya bilang nggak bisa. Bisanya dijelaskan karena dari cerita AIWO. Nah, saya kan minta bukti. Di ilmu merah ini nggak ada bukti. Yuli Mulyana. Berawal saat pesulap merah membongkar rahasia di balik ilmu anti tonjok di channel YouTube-nya. Pesulap merah mendapat banyak dorongan dari netizen untuk membuktikannya secara langsung kepada ahlinya. Akhirnya pesulap merah memberikan tantangan kepada siapa saja yang bisa membuktikan kalau ilmu anti tonjok itu benar-benar ada. Bagi siapapun yang yakin ilmu seperti ini ada, boleh inbox ke email gua buat jadwal ketemu, lalu kita buktiin itu sebenarnya beneran ilmu atau hanya sekedar faktor sugesti seperti yang gue sebutkan di video ini nih. Alhasil ada satu perguruan bela diri yang menyanggupi. Dia adalah Yuli Mulyana yang merupakan pendiri sekaligus guru besar sebuah perguruan bela diri kebatinan Perisai Batin Indonesia. Perisai Batin adalah ilmu bela diri yang bersifat laduni. Misalnya, seseorang yang berniat menyerang, tubuhnya akan kaku atau lemas atau pingsan atau bahkan bisa terlempar. Namun ketika dibuktikan langsung oleh pesulap merah, ilmu itu tidak terbukti dan Yuli Mulyana terkena pukulan pesulap merah. Harusnya harus ada sedikit niat. Oh, harus ada sedikit niat. Ini serius ya, aman ya? Ini berapa tonjokan nih Pak? Ya gimana mas, kalau masanya 3 maksimal, tadi udah 1. Kalau masanya ada niat sedikit kena. Oh ya, coba. Enggak emosi. Ini keras Pak tadi. Soalnya memang kayak gitu. Langsung aja. Langsung tarik gitu. Oke. Pulang aja. Itu udah pulang. Bang Haji Ridwan. Pesulap merah juga pernah berseteru dengan praktisi supranatural Bang Haji Ridwan.
Praktisi supranatural yang pernah mengisi sebuah acara reality show di acara televisi ini dikenal sebagai pemburu hantu. Beliau kerap kali membagikan konten menangkap makhluk halus seperti memasukkan jin ke dalam sebuah botol. Namun pesulap merah berpendapat bahwa apa yang dilakukan Bang Haji Ridwan adalah praktek perdukunan dan tidak ada dalam ajaran Islam. Masukin jin ke dalam botol ini menurut Buya Yahya ini termasuk perdukunan. Menurut Ustadz Faizar dari Muhammadiyah, jadi Buya Yahya dari NU, Ustadz Faizar dari Muhammadiyah menyatakan hal tersebut adalah perdukunan. Tidak ada Islam mengajarkan hal tersebut. Gitu. Sementara Bang Haji Ridwan berpendapat bahwa banyaknya mazhab dalam Islam menimbulkan banyaknya perbedaan. Kita mazhab itu 73 golongan. Iya. Rasulullah hanya satu yang mendapat syafaatnya, yaitu Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Tapi sekarang sudah 50 golongan nih. Ya, ada yang mengatakan ini haram, ini halal, ini segala. Namun ketika diminta untuk membuktikan kesaktiannya memasukkan jin ke dalam botol, sang pemburu hantu tidak membuktikannya. Ya, kan Bang Ridwan kan bisa masukin jin ke dalam botol nih. Nah, boleh langsung aja buktiin. Karena gini Bang, dari pengakuan Bang Ridwan di TV, benar tuh saya beneran masukin jin ke dalam botol, beneran ada yang bisa ngelihat. Nah, beneran ada yang bisa ngelihat itu cuma 1 atau 2 orang. Dan itu di psikologis disebut adalah gangguan pareidolia. Pareidolia itu adalah gangguan psikologis di mana seseorang mengalami bentuk, konsep atau pola tertentu yang biasanya wajah pada benda mati. Gus Samsudin. Perseteruan keduanya bermula dari konten video pesulap merah di YouTube yang berusaha membongkar trik-trik perdukunan. Di antaranya, trik yang digunakan oleh Gus Samsudin untuk mengobati pasiennya seperti memasukkan benda ke dalam sebuah kelapa dan trik keris petir. Buah kelapa menjadi salah satu metode Gus Samsudin untuk mengobati pasiennya secara supranatural. Namun secara gamblang, pesulap merah membeberkan trik memasukkan benda ke dalam kelapa yang ternyata bisa dilakukan oleh siapa saja. Ciri-ciri pertama, kenapa dukun-dukun yang pemindahan penyakit ke kelapa ini atasnya ada ini, ya, nih ada atasnya ini, karena ini adalah salah satu rahasianya guys. Jadi ciri-ciri kelapa yang udah disetting pasti atasnya ada ininya nih. Nih rahasianya adalah nih lihat, ini sebenarnya ini dicongkelin guys, dicongkelin bagian sininya, ya, dicongkelin dan ini bisa dibuka tuh. Nah kalau udah dicongkelin seperti ini dan udah terlepas seperti ini tinggal dibolongin aja guys tengahnya. Nih boleh pakai gunting ya, dibolongin tengahnya nih, dicocok aja. Tuh ini bolong nih guys, tuh keluar tuh, aduh duh. Nah ini kalau udah bolong kayak gini, tuh airnya kan pada keluar nih. Nah udah tinggal dimasukin benda-benda nih. Tuh, nih ya, udah dibolongin di sininya, tinggal dimasukin benda-benda. Misalkan nih orang-orang yang katanya penarikan goib dimasukinnya tuh emas-emasan, atau kalau dukun-dukun biasanya paku, silet dan sebagainya. Masukin lewat sininya nih guys. Kayak misalkan ini gue masukin permen. Ini masukin kayak gini, terus tusuk aja pakai dorong pakai ini nih, sendok. Waduh, tuh ya kan, dorong. Buntel-buntel plastiknya seperti ini untuk sumpelan agar airnya nggak keluar guys. Nih untuk sumpelan di lubangnya. Nah, kalau udah nyumpel seperti ini tinggal ditutup lagi pakai ini. Ini kamu cari posisi yang pas seperti awalnya tadi guys. Ini udah pas nih posisinya. Nah, langkah selanjutnya adalah dilem. Kalau udah kayak gini nih, ini tinggal dilem guys. Pakai lem besi. Ini tinggal dilem aja di bagian samping-sampingnya. Jadilah kelapa yang ada isinya. Seperti itu guys rahasianya. Sementara untuk keris petir yang digunakan Gus Samsudin untuk menyembuhkan pasiennya, pesulap merah pun membongkar triknya dengan mengklaim memiliki keris yang lebih sakti karena memakai remote. Coba ya, wah di sini nih pusat santetnya nih. Coba.
Nah, tuh ya kan? Wih. Coba kita cari-cari lagi. Nah, ini nih di sini nih. Tuh, ya kan? Wih. Karena rahasianya adalah ini lebih sakti lagi. Ini pakai remote. Nih, bagian bawahnya bisa dibuka. Ini untuk on off-nya. Ini off, ini on, dan ini chargernya. Ini dia, ada remote-nya. Jadi kalau dipencet, nyala. Tuh, nyala. Sementara keris petir milik Gus Samsudin menggunakan tombol yang ditutupi kain putih. Gus Samsudin yang dianggap sebagai sosok ahli spiritual itu pun tidak terima dengan konten pesulap merah dan menantang untuk datang ke padepokannya di Blitar. Mengundang Dek Marcel nih, Marcel pesulap merah untuk bareng-bareng datang ke rumah beliau. Kalau panjenengan benar-benar mau untuk melakukan pembuktian di tempat kejadian, saya undang deh untuk pesulap merah. Namun ketika didatangi ke padepokannya, pesulap merah malah dihalangi dan mendapat intimidasi dari warga sekitar. Iya. Saya minta KTP-nya. Perasaan sentuhan fisik ya. Makanya. Udah ya sentuhan fisik. Sentuhan fisik proses ya. Oke, udah ada sentuhan fisik. Oke, enggak. Alhasil pesulap merah gagal untuk membuktikan kesaktian Gus Samsudin. Namun buntut dari cekcok keduanya adalah padepokan Nurjat Sejati milik Gus Samsudin digeruduk warga. Mereka menuntut padepokan tempat Gus Samsudin menjalankan praktik pengobatan spiritual agar ditutup. Padepokan kita nyatakan